أجمعين خصوصا وسيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن حسين الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أكل ثم إلى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح صاحب كتاب النصائح الدينية الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى روح رضي لا روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب محمد بن مالك ثم إلى روح الحبيب حسن وحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم خصوصا وصلي من فرع عن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة عن الله كثير من مثوبتهم الله حسنات ما يحفظنا بجاههم ومنفعون بهم يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai di bab Mabhath Tilawatul Quran, tentang tilawah Al-Quran. Kalau cetakan buku ini di halaman 202 ini ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai keutamaan membaca Al-Quran seperti yang disebutkan di dalam ayat, juga di dalam sabda Rasulullah SAW, hingga sabdanya yang berbunyi man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun wahid bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari ayat suci Al-Quran, maka terhitung setiap hurufnya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikannya mendatangkan 10 pahala, 10 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak memaksudkan satu huruf itu, alif lam mim itu terhitung satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, 30 kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu akan datang kepada pembacanya sebagai pemberi syafaat. Al-Qur'an itu memberikan syafaat. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, refresh sedikit ini ya, supaya tidak lepas. Kemudian di antaranya ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, disebutkan waqala Aliyun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia mengatakan man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah wa
wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah wa man qara'ahu kharijas salati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harf 10 hasanat. Kata Sayyidina Ali, siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia pada saat membaca Al-Qur'an itu di dalam sholat, membaca Al-Qur'an di dalam sholat, artinya membaca Al-Qur'an bertilawah ya, membacanya dengan tertib seperti tadarus tapi di dalam sholat, dan dia pada saat itu melakukan sholat sunnahnya sambil dalam keadaan berdiri, maka setiap hurufnya akan mendatangkan 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Ali. Kalau dia membaca Al-Qur'annya di dalam sholat sunnah dalam keadaan duduk, sholat sunnahnya dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri, kecuali kalau tidak mampu berdiri ya. Kalau tidak mampu berdiri, dia sholatnya sambil duduk tetap dihitung 100 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang mampu sholat sunnah berdiri tapi dia memilih duduk, maka setiap hurufnya mendapat 50 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membacanya di luar sholat dalam keadaan suci dari hadas kecil, maka setiap hurufnya, karena di luar sholat lebih kecil lagi pahalanya, setiap hurufnya 25 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia membaca Al-Qur'an itu di luar sholat dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil, jadi dia mungkin membacanya sambil hafalan, tidak menyentuh dan membawa Al-Qur'an, maka setiap hurufnya dinilai 10 kebaikan. Jadi dari ucapan Sayyidina Ali ini, hadis Rasulullah SAW itu yang mengatakan setiap hurufnya mendatangkan 10 kebaikan, itu mendatangkan 10 kebaikan kondisi yang paling dasar gitu ya. Yaitu jika orang yang membaca Al-Qur'an itu di luar sholat dan dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil. Jadi kalau mau menambah kebaikan yang kita dapat dari membaca Al-Qur'an, ya kita membacanya sambil dalam kondisi suci dari hadas kecil, atau lebih bagus lagi itu dibaca tadarusnya berada di dalam posisi kita mendirikan sholat. Pahalanya akan lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita membahas pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada yang kita cari lebih dari itu. Pahala itu kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena itu bekal bagi kita menuju ke akhirat. Tapi ada yang kita inginkan lebih dari itu, yaitu asrar, rahasia dari Al-Qur'an. Nah, kalau mau mendapatkan rahasia, ini yang saya beri catatan di akhir pertemuan yang lalu. Kalau kita mau mendapatkan rahasia, maka kita harus menjaga adab pada saat kita membaca Al-Qur'an. Sebetulnya bukan cuma sekedar bacaan Al-Qur'an. Rahasia itu di dalam ibadah, semua ibadah yang kita lakukan pasti mendatangkan keuntungan bagi kita. Pasti. Minimal kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita menggunakan anggota badan kita tidak untuk bermaksiat, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal. Dan itu mendatangkan pahala sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi itu, dia mengatakan, kalau belum bisa khusyuk dalam membaca zikir, jangan tinggalkan zikir. Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kalau kamu berzikir kepada Allah walaupun belum bisa khusyuk, minimal kamu tidak menjadikan lisanmu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu memfungsikan anggota badanmu untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti ada harganya juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita beribadah kan tidak mau mencari harga yang paling kecil, karena kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat melimpah. Makanya kita jangan berzuhud terhadap akhirat, zuhud itu terhadap dunia. Orang zaman sekarang kebalik, kalau untuk urusan akhirat ya sudahlah, dapat segini, tidak ada masalah, yang penting saya dapat. Tapi kalau urusan dunia, tidak mungkin dia seperti itu.
Kalau zuhud itu dunia, jangan zuhud terhadap akhirat. Nah, kita harusnya mengejar sesuatu yang besar yang terkandung di dalam ibadah tadi. Nah, kalau mau mengejar rahasia-rahasia dari ibadah, baik itu berupa sholat, baik itu berupa haji, baik itu berupa puasa, baik itu berupa zikir, atau seperti yang kita bahas di malam hari ini, tilawatul Quran, maka tidak ada jalan lain. Pada saat kita mau melakukan ibadah tadi, kita harus menjaga adab-adabnya. Nah, kalau menjaga adab itu tentu usaha yang kita lakukan juga akan lebih besar, Nah, karena yang dicari sesuatu yang besar, Nah, apa adab-adab itu? Makanya kita akan membahas adab-adab setelah ini ya. Adabut tilawah, adab bertilawah atau membaca Al-Quran. Wa'alamu, Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad berkata, rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Dia berkata, wa'alamu anna litilawati adaban. Ketahuilah sesungguhnya di dalam membaca Al-Quran itu terdapat adab-adabnya, etika. Adab ini lebih luas daripada akhlak. Kalau akhlak itu tidak perlu belajar. Akhlak itu tidak perlu belajar. Akhlak itu perangai. Perangai baik, perangai buruk, itu akhlak. Orang pasti dia tahulah ini perangai yang tidak baik. Tukang marah itu perangai yang buruk. Sabar itu perangai yang baik. Orang yang sabar itu orang yang berakhlak. Orang yang prasangka buruk itu akhlak yang buruk. Orang yang prasangka baik itu akhlak yang baik. Tapi kalau adab itu harus dipelajari. Adab itu terkait dengan aturan-aturan atau norma atau etika. Nah, adab itu ada adab kepada pencipta, ada adab kepada ciptaan. Nah, untuk mengetahui adab-adab itu kita harus belajar. Nabi Muhammad SAW itu terlahir dalam keadaan berakhlak, dalam keadaan berperangai baik. Rasulullah SAW. Makanya Allah sampai memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini di dalam perangai yang sangat agung. Tapi adab Nabi Muhammad SAW belajar dari Allah Subhanahu wa taala, adabani rabbi. Allah yang mengajarkan etika, norma, adab kepadaku. Kalau akhlaknya dari lahir sudah berakhlak Rasulullah SAW. Tabiatnya sudah tabiat yang baik. Tapi kalau adabnya Nabi belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat belajar adab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan begitu kalau kita mau memiliki adab yang baik, ya kita harus belajar dengan orang-orang yang beradab. Kalau kita sering kumpul dengan orang yang tidak beradab, ya kita akan hidup tidak punya etika, hidupnya tidak punya adab. Sama seperti orang-orang Badui. Kadang-kadang orang-orang Badui, orang-orang gunung, itu akhlaknya, perangainya baik, tapi dia tidak punya adab. Karena dia tidak pernah kumpul dengan orang beradab. Makanya datang ke Rasulullah SAW, dia bicara kepada Nabi tanpa adab. Orang-orang Badui itu, orang-orang gunung. Tapi setelah dia duduk 1 hari, 2 hari, 3 hari bersama Rasulullah SAW, dia belajar etika, belajar adab itu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak sekali di dalam Islam ini pelajaran mengenai adab. Adab itu lebih luas daripada akhlak. Saya katakan di awal tadi ya. Jadi makanya kalau mau belajar adab, ya kita harus mempelajari ilmunya secara detail, sebab adab itu lebih bermacam-macam daripada akhlak. Di dalam Islam ini sangat detail sekali. Jangankan membaca Al-Quran, menggauli pasangan saja ada adabnya. Yang kalau kita tinggalkan,
ya ada sesuatu yang kurang nanti. Jangankan membaca Al-Quran, masuk ke dalam kamar kecil ada adabnya. Yang kalau kita tinggalkan, pasti ada kekurangan nanti di dalam hidup kita. Minimal kekurangan itu, kita membiarkan nafsu kita ini bebas. Itu sudah kekurangan yang sangat fatal. Karena adab itu akan mengikat hawa nafsu kita, supaya tidak hidup liar. Harus dengan aturan-aturan Muhammadi, aturan-aturan Nabi Muhammad SAW. Nah, adab ini kalau kita jaga, itu akan menyucikan jiwa kita, menundukkan hawa nafsu kita, yang nantinya akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pantas mendapat asrar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat sir dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sudah termasuk orang yang beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, adaban, ada beberapa adab. Zahiratan wa batinah. Adab itu baik adab secara lahiriah dan adab secara batiniah. Adab secara zahir itu adab yang harus kita lakukan pada fisik kita, pada lahiriah kita. Sedangkan adab-adab batiniah yaitu adab-adab yang harus kita lakukan di dalam batin kita pada saat kita membaca Al-Qur'an. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan alladzina tuzakku tilawatuhum wa yakunu minallahi bimakan hatta yata'addaba bitilkal adab. Lihat ini ya, Abdullah Al-Haddad mengatakan, seorang hamba dia tidak tergolong ke dalam kelompok mereka yang membaca Al-Qur'an secara hakikat, secara sesungguhnya. Jadi ada orang yang baca Al-Qur'an sekedar membaca, tapi ada orang yang benar-benar membaca Al-Qur'an, yaitu yang mendapatkan sesuatu dari Al-Qur'an tadi. Kalau ditanya berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an? Wah, banyak sekali, apalagi di Indonesia. Apalagi sekarang sudah ada grup-grup tadarus gitu ya, yang memotivasi orang untuk membaca. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar membaca Al-Qur'an? Sedikit. Sedikit sekali, tidak banyak. Orang yang benar-benar membaca Al-Qur'an itu orang yang setiap membaca Al-Qur'an dia mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya dia mengatakan, siapa yang memiliki Al-Qur'an, bagaimana dia masih memerlukan selainnya. Artinya orang punya Al-Qur'an kok mesti cari buku lain, karena dia di dalam Al-Qur'an ini menemukan segala-galanya, jawaban buat segala keperluan hidup itu ada di Al-Qur'an. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan itu, karena sebagian besar orang membaca Al-Qur'an tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan benar-benar membacanya. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu dia mengatakan bahwa Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq, dia mengatakan, sesungguhnya aku bersungguh-sungguh terus-menerus membaca Al-Qur'an hingga aku mendengarkan Al-Qur'an langsung dari pengucapnya. Diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak masuk di kepala kita ini ya, tidak usah dibahas, ini dalilnya mana, sudah ini ucapannya Imam Ja'far As-Shadiq, sumbernya dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sudah kita percaya yang diucapkan dia. Karena dia mendapat rahasia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat Rasulullah SAW, Ukasyah, dia membaca Al-Qur'an di dekat kandang kudanya. Dia membaca Al-Qur'an
tiba-tiba turun cahaya yang sangat terang dari langit sampai kudanya meringkik ketakutan. Kata Ukasyah, kalau bukan karena kudaku meringkik ketakutan, dia takut terinjak oleh kudanya ini ya. Kalau bukan karena kudaku meringkik ketakutan, ya aku teruskan itu bacaan Al-Quran ini. Terus besoknya tanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi malam saya membaca Al-Quran, ada cahaya terang turun dari langit. Itu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahagia mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau kamu teruskan, kamu akan kelihatan malaikat itu. Nah, tapi karena dia takut, ya mungkin hari-hari berikutnya dilanjutkan sama Ukasyah, tapi yang diriwayat seperti itu ya. Yang diriwayat seperti itu. Nah, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini luar biasa terhadap Al-Quran, luar biasa. Cintanya terhadap Al-Quran luar biasa. Dan sahabat yang suaranya paling merdu, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu paling sering diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Jadi Nabi itu sering mendengarkan bacaan Al-Quran dari lisannya Abdullah bin Mas'ud. Sampai Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud ini kalau membaca Al-Quran seperti ketika Al-Quran diturunkan. Dari indahnya bacaannya Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat disebutkan Nabi pernah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran surat Hud. Abdullah bin Mas'ud itu membaca hanyut dalam bacaannya, dia tidak kelihatan Nabi lagi nih ya. Dia hanyut dalam bacaannya, terus baca, tidak berhenti-berhenti, terus dia baca sampai dia berhenti karena dengar suaranya Rasulullah SAW. Hasbuk, cukup, katanya Rasulullah. Baru dia buka mata, lihat, katanya Abdullah bin Mas'ud, air matanya Rasulullah ini sudah banjir sampai ke jenggotnya. Nangis Rasulullah SAW mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud sambil mengatakan, syayyabatni Hud, kata Rasulullah, surat Hud itu menjadikan aku mendadak tua. Karena di dalamnya ada cerita-cerita tentang siksa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat-umat terdahulu, menjadikan Rasulullah takut atas apa yang terjadi pada umatnya. Itu yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita membaca cerita-cerita para sahabat, cerita para tabi'in tentang hubungan mereka dengan Al-Quran, terutama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengaku punya hubungan darah dengan Ahlul Bait, tapi dia hubungannya renggang dengan Al-Quran, dia harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Habib Abdullah bin Al-Haddad sendiri mengatakan, di antara sifat-sifatnya para imam, para pendahulu yang saleh itu, wa ma'al Qur'an fi garani, dia selalu bersamaan dengan Al-Quran. Di mana ada dia, di situ ada Al-Quran. Di mana ada Al-Quran, di situ ada dia. Kita kadang-kadang keluar kota, yang kita siapkan pertama kali komik, novel, biar tidak nganggur nanti di luar kota ini ya. Al-Quran, gampang nanti Al-Quran. Padahal harusnya kalau kita mau menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW, pengikut setia Ahlul Bait Nabi, pengikut setia sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pengikut setia para tabi'in, para aulia, ya kita harus selalu berdampingan dengan Al-Quran. Harus menjadikan Al-Quran itu bacaan pokok primer di dalam hidup kita, bukan bacaan sambilan, tapi bacaan primer. Bacaan selain Al-Quran itu sambilan, tapi bacaan primer di dalam hidup kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Karena banyak umat Islam sekarang yang tidak dekat dengan Al-Quran, maka dia mencari petunjuk dari selain Al-Quran. Ketika dia mencari petunjuk dari selain Al-Quran, ya yang dia dapatkan sesuatu yang semu, fata morgana.
Fata morgana, atau yang lebih menyedihkan lagi, menyesatkan, jalan yang menyesatkan. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu. Aku meninggalkan dua pusaka untuk kalian, yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua pusaka itu, kalian tidak akan tersesat. Lan tadillu. Riwayat yang pertama, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitabnya Allah Al-Quran dan keturunanku ahlul baitku. Riwayat yang berikutnya yang lebih lemah. Riwayatnya kuat tapi jalur periwayatannya cuma satu. Kalau yang tadi itrati ahlul baiti itu jalur periwayatannya lebih banyak, jadi lebih kuat gitu ya. Tapi kalau ini namanya hadisnya ahad, jalur periwayatannya cuma satu saja, walaupun tergolong sahih. Nah, yang kedua ini kitabullah wa sunnati, dan kedua-duanya benar, sebab keturunannya Nabi itu dia pembawa sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang tidak membawa sunnah Nabi ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Nah, hubungan mereka terhadap Al-Quran luar biasa. Seorang hamba, dia tidak akan masuk ke dalam kelompok mereka yang membaca Al-Quran dengan sesungguhnya. Siapa yang membaca Al-Quran dengan benar-benar? Alladzina tuzakku tilawatuhum. Orang yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh itu adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya menyucikan dirinya. Jadi bacaan Al-Qur'annya itu menyucikan jiwanya. Dia setiap membaca Al-Qur'an bertambah sifat-sifat terpuji di dalam dirinya. Terkikis sifat-sifat yang tercela di dalam dirinya. Dapat ilham dari Allah, dapat hembusan nafahat, mendapat hembusan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat tarikannya, menarik dia menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyelamatkan dia dari hal-hal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam murka. Yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu mengeluarkan hamba-hambanya yang beriman dari kegelapan menuju ke cahaya, diantaranya melalui hal-hal seperti ini ya, melalui bacaan Al-Quran. Tapi kita membacanya hakikatan. Ciri-cirinya, saya ini bacanya sudah hakikah atau belum? Nah, kamu setiap baca Al-Quran, habis itu tutup bacaannya, tidak ada perubahan, atau kamu mendapatkan sesuatu dari bacaan. Kalau kamu mendapatkan sesuatu dari bacaanmu, berarti itu bacaan hakikah. Tapi kalau cuma selesai baca Al-Quran, aduh, alhamdulillah sudah selesai. Tidak beban lagi sudah. Ini bukan hakikah ini ya. Walaupun itu tetap sudah bagus, istiqomah. Ini kebanyakan kalau tadarus online gitu semuanya ya. Karena takut pelanggaran, alhamdulillah selamat, tidak kena pelanggaran. Loh, kamu tadi sudah baca, ini dapat apa? Itu yang lebih penting. Nah, setornya cuma sama ketua tadarusnya saja ya. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala setor apa dia? Nah, itu yang lebih penting. Loh, Ustaz berarti tidak bagus ikut tadarus online. Bagus, itu membiasakan sesuatu yang baik. Tapi masa tadarus online 8 tahun tidak ada perubahan? Masih takut pelanggaran terus. Harus ditingkatkan kualitasnya. Baca Al-Qur'annya itu harus hakikatan. Hakikah. Ustaz kalau 1 juz hakikatan ya pusing saya, tidak bisa. Ya sudah, jangan 1 juz. Hakikatannya mulai dari 1 halaman dulu. Jadi yang betul-betul diperhatikan 1 halaman. Sisanya ngejer tadarus, tidak apa-apa. Nanti lambat laun tambah lagi. Supaya apa yang kita baca itu ada bekasnya. Jangan cuma baca taunya juz 1, juz 2, juz 3, tapi tidak tahu apa-apa dari apa yang dia baca. Padahal
Padahal problem hidup yang sedang dia alami setiap hari itu, semua jawabannya ada di yang dia baca itu. Tapi dia tidak pernah meneliti apa yang dia baca, sehingga dia cari obat kemana-mana, cari jawaban kemana-mana yang belum tentu jawabannya betul. Kadang-kadang menyesatkan. Apa yang dia baca, ini berarti kayak kaset, kayak CD dipasang itu, keluar suaranya tapi habis itu dimatikan. CD-nya ini tidak dapat apa-apa dari suara yang keluar itu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran itu, bacaannya seperti kaset, seperti CD, seperti MP3 gitu, ya. Enak lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa tadi kamu? Tidak tahu ya, apa yang saya baca? Itu kamu tidak ada bedanya sama MP3 berarti. MP3 tidak punya otak, tapi suaranya enak MP3 itu ya. Nah, banyak orang qari'ul Quran ini seperti MP3. Apal, juz 1, juz 2, halaman sekian, ayat ini. Ya sama seperti MP3. Komputer itu kalau kita pencet, surat ini ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, jelas tepat. Maknanya apa? Komputer bisa jawab? Tidak bisa. Nah, MP3 bisa jawab maknanya Al-Quran apa? Tidak bisa. Loh, berarti menghafal Al-Quran bagus atau tidak, Ustaz? Sangat bagus. Tapi ini sekarang kita bicara adab. Nah, bukan cuma mau bicara pahala, tapi kita mau bicara rahasia, hakikat daripada Al-Quran itu. Kalau mau hakikat, ya harus di atasnya ngejar pahala, harus memperhatikan adab-adabnya. Nah, orang yang betul-betul hakikat, benar-benar dia disebut sebagai pembaca Al-Quran, alladzina tuzakku tilawatuhum, yaitu mereka yang tilawahnya menyucikan jiwa mereka. Wa yakunu minallah bimakan. Nah, dan dia, bacaan dia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki posisi, punya posisi di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta wa yakunu minallah bimakan. Bacaan seseorang itu ada punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yata'addab bitilkal adab. Jadi bacaan seseorang itu akan memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia saat membacanya itu menyertakan adab-adab. Atau kalau tidak, ya bacaannya itu tidak ada posisinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dapat, tapi posisi bacaan tadi tidak ada kelebihannya. Tidak ada kelebihannya. Wa kullu man qasura fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatu. Siapapun, setiap orang semakin kurang adabnya dalam membaca Al-Quran dan semakin kurang pendalamannya saat dia membaca Al-Quran, maka pada saat itu semakin dia jauh dari kesempurnaan dalam bacaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini kesempurnaan bacaan Al-Qur'annya tergantung dari berapa persen adab yang dia hadirkan saat membaca Al-Qur'an dan berapa persen penjiwaan yang ada di dalam dirinya saat dia membaca Al-Qur'an. Kalau 10% berarti kualitas bacaannya ya 10% di sisi Allah. 50% berarti kualitas bacaannya itu 50 di sisi Allah Subhanahu wa taala. 100 ya kualitas bacaannya 100. Sama sekali tidak beradab, tidak ada penjiwaan, ya Allah cuma memberi dia pahala tapi tidak ada kualitasnya sama sekali. Tidak mendatangkan bekas
bacaan tadi tidak mendatangkan bekas. Makanya dia mengatakan, beliau Habib Abdul Haddad, walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawabin walahu fadlun ala qadrihi. Nah, tapi walaupun orang itu tidak mendapatkan bekas dalam bacaan Al-Qur'annya karena dia belum bisa beradab atau dia belum bisa menjiwai bacaan Al-Qur'an ini, tetap bacaan Al-Qur'an yang dia baca itu tidak kosong dari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tetap mendapat keutamaan atas kadar Al-Qur'an yang dia, jumlah Al-Qur'an yang dia baca. Bagaimana tidak orang, makanya saya sebut tadi di awal, minimal kata Habib Anis itu, kamu sudah menggunakan anggota badan kamu, waktu kamu, nafas kamu, suara kamu, mata kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kamu beribadah, berarti kamu jauh dari perbuatan sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya bekasnya ada enggak di dalam hidup. Nah, itu sesuai dengan kadar penjiwaan dan kadar adab yang kita sertakan pada saat kita beribadah kepada Allah, khususnya dalam hal ini pada saat kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan. Nah, tadi adabnya ada beberapa. Famin ahammil adab wa akadiha. Di antara beberapa adab bertilawah Al-Qur'an itu, yang adab yang paling penting dan yang paling harus diperhatikan, yang dipastikan jangan sampai ketinggalan kita dari adab ini. Apa itu? Ayyakunat tali. Tali itu berarti yang bertilawah gitu ya. Kan satu akar kata tilawah, at-tali gitu ya. Ayyakunat tali fi tilawatihi mukhlisan lillah wa muridan biha wajhihil karim wat tagarrub ilaihi wal faus bi thawabihi. Ini adab yang paling pokok. Yang paling pokok, yang jangan sampai tidak. Kalau ini ketinggalan habis, sudah habis. Karena ini sebetulnya bukan cuma ditilawah saja. Adab ini harus ada, harus kita sertakan di setiap ibadah kita. Kalau adab ini tidak ada, habis ibadah kita ini tidak menghasilkan apa-apa nanti. Apa adab itu? Dalam membaca Al-Qur'an, seseorang hendaklah mukhlisan lillah. Memurnikan niat bacaannya, ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu yang paling gampang artinya memurnikan perbuatan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu kan dari kata khalas. Khalas itu sudah atau habis atau memurnikan. Jadi menyudahi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlasan lillah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muridan biha, dan dia menginginkan dari bacaan tilawah itu, biha ay bitilawatihi, dan dia menginginkan dari bacaan tilawahnya itu wajhah al-karim, cuma menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Maksudnya ya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan balasan dari yang lain. Tadi ikhlas diperuntukkan untuk Allah, karena Allah saya membaca ini, bukan karena yang lain. Dan yang saya cari dari bacaan ini, balasannya saya cari cuma balasan dari Allah.
tidak balasan dari yang lain. Untuk Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wattagarrub ilaihi, dan dalam bacaannya itu dia hanya punya niat mau mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mendekati yang lain. Kalau orang berakal, ya dia seharusnya loh ya, orang kalau memiliki akal yang waras, akal yang sempurna, dia pasti akan menujukan segala perbuatannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan madharat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, kalau tidak diizinkan Allah, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, kalau kita termasuk orang yang berakal, ya seharusnya kita ini, yang kita tuju hanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan selain Allah. Yang kita dekati itu pusatnya, sumbernya segala kebaikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang ada pada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya percikan dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan yang terdapat pada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya pantulan saja, atau mungkin sesuatu yang semu, yang fata morgana. Hakikat kebaikan yang sebenarnya itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ada seorang hamba menuju selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ini berarti hamba yang tidak berakal ya. Mendekat itu ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya pangkat itu Allah. Yang punya pangkat itu Allah. Selainnya Allah itu pangkat-pangkatan. Tapi pangkat yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya itu hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dekat, dekat sama Allah. Jangan dekat sama makhluk. Makhluk itu pangkatnya ada waktunya. Semua makhluk pangkatnya ada waktunya. Kita berusaha mendekati makhluk itu, kalau lengser, ya sudah, dia tidak punya apa-apa lagi. Mau buat apa kita mendekati makhluk? Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lengser kekuasaannya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini binasa, hancur, lengser, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau mau cari perlindungan, ya mendekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari aman, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fauz bithawabihi, dan hanya mengharapkan kemenangan atau kesuksesan dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada balasan tadi itu ya, pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cari keuntungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita membaca Al-Quran dengan adab yang buruk, yaitu kebalikan dari ikhlas ini. Wa alla yakuna muraiyan, jangan sampai kamu membaca Al-Quran itu murai. Murai itu dia membaca Al-Quran, murai itu niat, timbulnya keinginan membaca Al-Quran itu karena bertujuan untuk selain Allah. Itu orang riya. Jadi umpamanya ada si fulan, kalau tidak ada si fulan itu saya tidak baca Al-Quran. Biasanya malas baca Al-Quran. Begitu ada si fulan, langsung ambil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar dia tahu kalau saya ini pintar baca Al-Quran. Saya setiap hari rajin baca Al-Quran. Saya sudah top baca Al-Qurannya. Tadarus online 1 juz saya setiap hari ini. La ilaha illallah. Ini niat dia, tujuan dia dari awal membaca Al-Quran sudah salah jalan.
Ini bacaan Al-Qur'annya dunia bukan akhirat ya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab titik tolak dia dalam membaca Al-Qur'an sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau orang dari awal sebetulnya niatnya karena Allah, tapi di tengah perjalanan ada temannya masuk, wah ini biar tahu ini, padahal dari awal sebetulnya dia ini ikhlas, tidak ada temannya masuk dia juga sudah baca gitu loh. Tapi kadang-kadang namanya manusia lemah, setan ini ya, jangan salahkan setan, salahkan diri kita sendiri. Memang kita ini lemah ini ya. Itu temennya masuk, lintasan di dalam hati. Ini kesempatan ini, teman kamu bakal heran ini ngeliat kamu baca. Wah, dia pasti kagum kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal pertamanya ikhlas. Tersisipi riak di tengah-tengah. Kalau dia segera beristighfar, mengembalikan niatnya, itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah, dia tetap terhitung hamba yang mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun masih terpleset kadang-kadang di tengah-tengah belajar ikhlas gitu ya. Walaupun itu tetap akan mengurangi kualitasnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau titik tolaknya pertama dia niat baca Al-Qur'annya dari awal karena ingin dilihat orang, ini di mata Allah bacaan Al-Qur'annya dunia. Dunia itu tidak ada pahalanya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau di akhirat dia tanya sama Allah, ya Allah, pahalanya saya baca Al-Qur'an di hari A. Ya minta sama orang yang kamu tuju itu. Kamu tidak menuju aku. Sama Allah suruh minta. Padahal orang yang dia tuju itu di akhirat dia kebingungan cari pahala. Karena dia juga sama seperti kita. Nah kalau orang berakal, saya mau pamer sama makhluk, yang makhluk itu posisinya sama seperti saya. Dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat. Nah, mau apa saya pamer sama makhluk ini? Kalau mau pamer sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjukkan ke Allah, ya Allah ini loh, saya baca Al-Quran, yang saya kejar ini cuma kamu loh ya Allah. Pamer itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sama makhluk. Mura'iyan, la yakun mura'iyan, wala mutasanni'an. Jangan juga membaca Al-Quran dengan dibuat-buat. Dibuat-buat itu mutasanni' itu ya kurang lebih sama dengan mura'i. Membuat-buat bacaannya. Begitu ada orang masuk, ini mutasanni' ini begitu masuk, subhanallah. Nah, mutasanni' ini ya. Padahal kalau tidak ada orang dia biasa baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sama ngantuk-ngantuk bacanya. Begitu ada orang, ya Allah ini ayatnya luar biasa. Ini namanya mutasanni' ini ya, membuat-buat ini, buat-buat. Ini mengurangi, ini sudah tidak beradab ini ya. Tidak beradab. Kalau mau nangis ya nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena manusia. Jangan karena manusia. Kamu nangis karena ingin dilihat manusia. Mau buat apa? Manusia itu paling kalau kagum lihat kamu nangis, paling kagumnya 1 hari. Itu sudah tidak ada manusia kagum 1 hari. Paling cuma berapa menit. Masya Allah, ini orang khusyuk ini orang baca. Habis itu lupa. Apalagi habis itu kamu pinjam uang sama dia. Wah, sudah tidak mau ketemu nih ya. Tidak mau ketemu. Habis nangis kita pinjam uang. Ya Allah, tidak kenal dia langsung. Mau buat apa? Makhluk ini. Sebangga-bangganya makhluk kepada kita, itu paling cuma berapa saat saja. Tapi kalau Allah bangga terhadap hambanya, kebaikan yang didapat oleh hamba ini tidak ada taranya. Ya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas, insyaallah ya. Wala mutazayyinan lil makhluk, dan tidak menghiasi amalnya karena makhluk.
menghiasi bacaannya ini dihias dengan suaranya diliak-liukkan, bacaannya dimerdukan, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dijaga, idhar, ikhfa dia jaga semua. Tujuannya apa? Untuk Allah, bukan. Untuk apa? Biar orang-orang tahu nih bacaan Al-Quran saya ini tartil, nul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau pinternya tadarus seperti apa, nul di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Loh, nul gimana sih? Ini juara MTQ loh ya, juara di depan manusia, di depan Allah tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Loh, Ustaz, berarti orang yang juara MTQ gimana? Ya, tetap tergantung niatnya. Kalau dia pada waktu membaca Al-Quran itu lillah, untuk berdakwah, untuk memotivasi orang supaya senang baca Al-Quran, itu lillah semuanya ya. Tapi kalau yang dia tuju supaya hebatnya, liak-liuknya dia dalam membaca Al-Quran, suaranya yang merdu, tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ada orang yang qari'ul Quran, terus orang yang syahid di jalan, di peperangan, dan orang yang dermawan. Jadi ada 3 orang yang semasa di dunianya terkenal sebagai qari', yang satu lagi sebagai pahlawan mati syahid, yang satu lagi sebagai orang dermawan. Nanti kata Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada 3 orang ini pahala yang seharusnya akan dia dapat. Yang syahid, pahala kamu itu bahagia deh. Qari Quran, lihat pahala kamu, bahagianya luar biasa ini. Yang dermawan ini, itu pahala kamu seperti itu, luar biasa ini. Sudah lihat kamu, sudah ditutup, kamu tidak dapat itu semua. Tempatmu bukan di sini. Loh, kenapa ya Allah? Itu semua kamu tujukan bukan untuk aku. Ini lebih nyesel nih, mending dari awal sudah dikasih tahu tidak dapat apa-apa, itu aja menyesal ini ya. Ini seperti ada anak kecil tuh, kita lihat, ini kamu, saya lihat ini, kamu seneng tidak sama ini mainan ini ya, ini bukan buat kamu. Patah hati langsung itu anak itu kan. Nah itu sama seperti itu. Jadi menyesal sekali, naudzubillah. Itu diantaranya adalah qari'ul Quran. Makanya niatnya harus betul-betul lurus. Sebetulnya bukan cuma tilawatul Quran aja, semua aspek dalam hidup ini ada celah bagi kita untuk riya, untuk tazayyun lil makhluk, menghias ibadah kita ini demi makhluk. Mutazayyinan itu menghiasi ibadah untuk makhluk, Kalau dai, orang yang pintar ceramah, khutbahnya ini dibuat intelek, ya. Intelek, niatnya biar tahu nih orang-orang ini, saya ini kalau bicara teratur, niatnya tapi untuk itu saja lah ya. Tapi kalau dia bicara teratur, memang itu merupakan keahliannya, dan untuk menarik minat objek dakwahnya agar menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, niat pokoknya itu ya termasuk lillah. Ini kita tidak menilai orang lain, ini kita nilai untuk diri kita sendiri ya. Untuk diri kita sendiri. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal hududil ajilati wal aghradil faniyati azzailati. Dan hendaklah orang yang membaca Al-Qur'an itu, kalau dia mau jadi pembaca Al-Qur'an yang ikhlas, dia tidak mencari dari bacaan Al-Qur'annya tadi sesuatu yang rendah, yang duniawi, yang fana dan akan lenyap.
Baca Al-Quran tujuannya apa kamu? Ini kalau bacaan saya hebat, hadiahnya 100 juta. Loh, kamu yang dicari 100 juta, apa yang dicari dakwah? Loh, enggak dakwah, sambil menyelam minum air. Lebih kuat mananya? Dakwahnya apa 100 jutanya? Dakwahnya. Lillah. Lebih kuat mana? 100 juta Ustaz. Pandemi kok dakwah. Pandemi 100 juta ini ya. Apa namanya? Pagebluk ya. Pagebluk kok. Dakwah pagebluk itu 100 juta. Ya sudah, kamu dapat 100 juta itu tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat apa-apa. Nah, orang kalau mau baca Al-Qur'an yang dikejar apa? Sebetulnya dalam semua ibadah, termasuk khotib, yang dikejar apa? Amplopnya, apa pahalanya? Kalau yang dikejar amplopnya ya ceramah sampai busanya keluar semua, busa di mulutnya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya memang. Bahaya, memang dunia ini bahayanya luar biasa. Makanya kalau kita bahas di hari Sabtu itu Minhajul Abidin, ini termasuk penghalang, rintangan dunia ini. Merintangi hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bisa merubah niat seseorang, subhanallah. Bisa merubah niat seseorang. Makanya kita harus betul-betul selalu merenungi akhirat yang abadi. Merenung, selalu berpikir, ya Allah, akhirat ini sesuatu kenikmatan yang abadi, yang hakiki, yang sebenarnya itu akhirat. Saya kalau nanti dapat kenikmatan di akhirat, saya dapat kenikmatan yang tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Saya bisa dekat dengan Rasulullah, bisa dekat dengan Ahlul Bait Nabi, bisa dekat dengan para sahabat, bisa dekat dengan para tabi'in, bisa dekat dengan para aulia, berdampingan dengan mereka. Ini kenikmatan yang tidak ada habisnya ini ya. Tapi kalau dunia ini selalu kita renungkan. Tidak usah barang yang kita tidak punya, barang yang punya ini loh. Kita kalau ketambahan barang, senengnya paling cuma 2 hari, habis itu beban. Coba orang kalau ketambahan barang di dunia ini, punya motor baru, senengnya 2 hari punya motor, habis itu mikiri ganti oli, mikir bensin, mikir ban bocor, mikir keserempet, nyuci, beban ini ya. Semua kenikmatan dunia ini semua ada bebannya, dan semua segera lenyap. Jadi dunia itu yang nikmat saja sakit, apalagi yang sakit ya. Kalau akhirat nanti tidak ada yang rusak, nikmatnya betul-betul nikmat. Kalau dunia ini yang nikmat saja bisa jadi penyakit, apalagi yang penyakitnya. Jadi kalau kita mau ngejar dunia, ya kejar dunia ini untuk akhirat. Kalau kerja yang serius, buat apa? Bukan rakus. Saya kerja serius, saya banting tulang mengumpulkan kekayaan dunia ini, sama sekali, ini harus ditanamkan di hati, sama sekali bukan karena tamak menginginkan kenikmatan dunia. Tapi saya kerja ini, saya kumpulkan untuk bekal saya nanti menyongsong negeri akhirat. Ini saya kumpulkan, saya mau beli akhirat. Hah? Kayak orang ngumpulkan kekayaan, mau beli apa? Ada HP baru, ngumpulkan dia kekayaan. Susah enggak dia ngumpulkan uang dari rupiah 1.000, 1 juta, 10 juta. Dia susah loh untuk mengumpulkan itu, mujahadah itu. Buat apa? Cari HP. Buat apa? Cari mobil. Buat apa? Cari rumah. Pernah enggak kita mengumpulkan uang buat beli kapling di akhirat nanti? Nah,
saya mengumpulkan uang ini. Buat apa? Saya mau beli tanah di akhirat, mau beli rumah nanti di akhirat, mau membeli posisi. Kita kalau mau nonton film pasti kan cari tempat yang VIP, eksekutif, yang eksekutif, VIP, yang VIP. Nah, kita pernah mikir gak, nanti kita di surga dekatnya siapa? Saya mau beli tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling dekat. Kok bisa ya? Dari sekarang, beli dari sekarang. Caranya kumpulkan kekayaan dunia untuk negeri akhirat. Ini masanya ini, sedekah di mana-mana. Banyak orang yang tidak mampu, banyak orang kelaparan. Banyak orang yang tadinya bisa mencukupi dirinya sendiri, karena masa seperti ini jadi tergolong orang yang miskin. Apalagi orang yang sebelum wabah ini sudah miskin, lebih miskin lagi dia. Nah, makanya kita harus perhatikan, terutama yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, terutama harus kita perhatikan. Nah, ini pembahasan. Wah, ini kayaknya sudah lewat ini, sudah lewat ya waktunya. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal hududil ajirah wal agradil faniyah az-zailah wa ayyakuna mumtali as-sirri wal qalbi. Ini sudah adab yang berikutnya ini ya. Jadi adab yang pertama adalah ikhlas menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya dan meraih kesuksesan melalui pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan membaca dengan tujuan riya atau berpura-pura atau menghiasi bacaannya demi pujian makhluk, bukan juga membaca Al-Qur'an dengan tujuan mendapatkan manfaat duniawi yang fana. Nah, ini adab yang pertama. Dan ini adalah adab yang kata Habib Abdullah Haddad yang sangat penting dan harus dipastikan bagi seseorang yang mau membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita ikhlas, menjauhkan dari dalam diri kita sifat riya, sifat tasannu, sifat tazayyun untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari dalam hati kita rasa cinta dunia sampai ke akar-akarnya dan menggantinya dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia, cinta kepada akhirat, dan menjadikan kita termasuk mereka yang selalu bertilawah membaca Al-Quran dengan tilawah yang sebenar-benarnya, yaitu tilawah yang bisa menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang tercela, dan dijadikan kita termasuk mereka yang mencintai Al-Quran dan Al-Quran yang mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.